wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyebutkan juga di antara ketaatan hati, amalnya hati, itu adalah wal ikhlas. Bagaimana kita dalam ibadah memurnikan tujuan, nggak ada tujuan kecuali Allah, nggak ada harapan kecuali pahala dari Allah. Tidak ada yang kita sasar dari ibadahnya kita, dari sujudnya kita, dari dakwahnya kita, dari baca Al-Qur'annya kita, dan semua ibadah yang kita lakukan kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Yang sampai kepada Allah itu bukan hanya sembarang agama. Artinya apa? Bukan sembarang ibadah yang sampai kepada Allah. Hanya ad-dinul khalis. Hanya agama yang murni. Agama yang Allah tidak disekutukan di dalamnya. Enggak ada lain kecuali agama Islam. Makna yang lain, ad-dinul khalis adalah ibadah yang tidak ada tujuan kecuali hanya kepada Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, segala sesuatu itu akan sirna kecuali wajhah. Apa wajhah? Zatnya Allah. Segala sesuatu itu akan hancur, segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah. Tapi dalam tafsir yang lain, segala sesuatu itu tertolak kecuali apa yang ditujukan murni hanya kepada Allah. Itu yang diterima oleh Allah. Karena itu kalau kita ibadah hanya sekedar ibadah, tapi tidak ada ikhlas di situ, nggak ada tujuan kecuali tujuannya menyimpang, bukan hanya kepada Allah. Misal haji agar dipanggil haji. Misal mondok nuntut ilmu agama, tujuannya apa? Listimalati wujuhin nas ilaih, untuk mencari perhatian di mata manusia. Misal bangun masjid, tujuannya apa? Cari nama. Nyumbang, kapan 10.000 hamba Allah, kapan 10 juta sak mbae disebut loh. Fulan bin fulan bin fulan, 10.000 hamba Allah, kapan 10 juta kok diisi? Enggak nerimo mek hamba Allah tok, sebutkan sak mbae. Tujuan bukan hanya kepada Allah, tapi ada tujuan yang lain, tendensi yang lain, sasaran yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini tidak hanya diperintah untuk ibadah, bukan cuma ibadah tok kita diperintah oleh Allah, tapi juga mukhlishina lahuddin, betul-betul memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena itu, faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiq. Kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab yang sama, kalau kita ingat, nggak tahu berapa tahun yang dulu itu Gus ya, masih awal-awal dulu. Barang siapa yang beribadah tanpa ada keikhlasan di situ, fahuwa munafik. Itu adalah orang munafik. Munafik itu ada dua, ada munafik dalam amal, ada munafik dalam keyakinan. Munafik dalam keyakinan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wah, kalau ketemu orang yang beriman ngakunya iman, tapi omongannya kok karo Islam-Islami blas sing diomongno. Statementnya, komentarnya, isi YouTube-nya ngakunya iman. Saya muslim, tapi saya iman, tapi lah kok ada tapinya ini. Seolah-olah Islam paling benar dia. Seolah-olah kalau nggak seperti dia bukan Islam berarti. Ngakunya Islam, tapi komentarnya
statementnya, ucapannya tidak mencerminkan pengakuan dia sebagai seorang muslim. Waliyadzubillah min dzalik. Ini munafik dalam keyakinan. Munafik dalam keyakinan. Kalau sudah kumpul sama gerombolannya, kelompoknya, golongannya, oh saya ngomong muslim itu goro, ngepreng. Mek gudot tok. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Oh, kalian yang ngeprank, diprank kalian sama Allah nanti di akhirat. Kalian bisa menipu manusia tapi nggak bisa menipu Tuhannya manusia. Kalian bisa bohong kepada manusia tapi nggak bisa bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi hati kita aja Allah tahu. Ini munafik dalam keyakinan. Ada munafik dalam amal. Apa itu? Kapan ibadah tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini munafik dalam amal. Naam. Karena itu seorang sahabat pernah tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya jika ada seorang manusia ibadah, gambarannya ibadah, tapi tujuannya manusia? Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang ibadah tapi tujuannya bukan Allah, tujuannya manusia, popularitas dan seterusnya, nama baik dan seterusnya, prestasi di mata manusia, bukan Allah? Maka turun ayat dari Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surat ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Barang siapa yang berharap ketemu sama Allah, artinya berharap masuk surga. Nggak mungkin orang itu bisa ketemu sama Allah nanti di akhirat kecuali masuk surga terlebih dahulu. Barang siapa yang ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah sehingga amal ibadahnya menyampaikan dia kepada satu maqam, satu derajat, dia bisa berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihah. Yang pertama apa? Amal-amal yang soleh, amal yang baik. Iya. Kadang-kadang orang sekarang ngomong sementing hati ini. Akhirnya sholat masih ngadep kiblat, iling merem, cukup. Oh, enggak. Falyamal amalan sholihah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu sekutukan dengan ibadahnya kamu kepada selain Allah. Seorang pun jangan. Seorang pun jangan. Ya, suami kepada istri misalnya. Jangan kemudian kita nih, wah bojoku dewe, Beb. Iya, saya cerita, saya ini tahajud semalam sekian ratus rakaat misalnya. Saya ini cerita sama istri, Beb. Saya ini setiap hari khatam Al-Qur'an misalnya. Loh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Seorang pun jangan. Al-Imam Dawud At-Ta'i 40 tahun setiap hari puasa, bukan Senin Kamis dok puasanya. 40 tahun puasa. Itu istrinya nggak tahu kalau beliau itu ahli istiqomah. 40 tahun puasa setiap hari. Bayangkan. Bojone gak tahu. Istrinya nggak tahu kalau ternyata suaminya ini setiap hari puasa 40 tahun. Nggak tahu kecuali setelah 40 tahun. Ada lagi seorang ulama, istri saya nggak tahu kalau saya ini seumur hidup kumpul sama dia, satu rumah sama dia, sudah 7 kali khatam Al-Quran di pangkuan dia. Bayangkan. Jadi tidur di pangkuan dia sambil khatam Al-Quran, tapi istrinya nggak tahu. Orang dulu kan hafal Quran, hafal Qurannya seperti hafal Fatihah, cepet. Ya nggak sekali pangku langsung khatam, enggak. Sekali waktu mesra orang dulu itu, tapi baik. Kalau kita kan ada maunya aja. Ya ini enggak setiap hari mesra, tapi sambil khataman Quran, baca Al-Quran. Itu seumur hidup saya kumpul sama istri saya 7 kali saya khatam Al-Quran di pangkuan istri saya, tapi istri saya nggak tahu. Lihat, subhanallah. Nah, kalau kita kadang-kadang istri saya, Beb, nggak apa-apa ya saya cerita ya. Lu hati-hati. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena itu kata Al-Imam Fudail bin Iyad, ini lebih ekstrim lagi kalau Imam Fudail bin Iyad. Orang yang beramal karena manusia itu namanya syirik. Tapi bukan syirkul akbar. Syirik itu ada 2. Ada akbar, ada asghar. Ada kesyirikan besar yaitu menyembah selain Allah. Ada kesyirikan yang kecil. Apa itu? Berbuat sesuatu kepada selain Allah. Tujuannya adalah manusia, kepuasan manusia. Ini syirik yang kecil. Tapi kalau ada orang meninggalkan amal karena manusia, itu namanya riya. Kadang-kadang kita salah persepsi, dipikir yang namanya riya itu kalau kita berbuat sesuatu ibadah karena manusia, itu riya. Menurut Al-Imam Fudail bin Iyad itu bukan riya.
Kalau kita beramal karena manusia, justru itu namanya syirik. Cuman syirik yang kecil. Ya, terus riya itu bagaimana menurut Al-Imam Fudail? Meninggalkan amal karena manusia. Beb, saya ini kalau sholat berjamaah di masjid, Beb, nanti takut riya. Terus akhirnya sholat sendirian di rumah. Ini justru riya. Meninggalkan amal karena khawatir riya. Itu riya namanya. Itu riya. Seharusnya tetap berangkat ke masjid, sholat berjamaah, jogo hati nih, apa caranya? Masa ada orang itu nggak mau kerja karena khawatir makan yang haram? Nanti, Beb, kalau saya kerja makan yang haram, terus nggak kerja. Seharusnya gimana? Ya kerja, jaga gimana caranya, nggak ada yang syubhat, nggak ada yang haram yang dia makan. Sama, saya Habib kalau sholat berangkat berjamaah di masjid, apalagi soft pertama, waduh, kabeh wong roh Habib mending sholat di rumah. Loh, keliru orang seperti ini. Ini was-was satu syaiton. Ini was-wasnya syaiton. Seharusnya gimana? Ya sama seperti orang kerja tadi, kerja, jaga diri jangan sampai makan yang haram. Sholat berjamaah, jaga diri jangan sampai melakukan yang namanya riya. Begitu seharusnya. Nyumbang, ya bawa duit dari masjid, misalkan mau sholat Jumat, ya 100.000 misalkan, ya, tidak 1.000 masuk riya, ya, 2.000 riya, keterlaluan, ya 100.000 berangkat dari rumah. Abang ini ya bukan biru lagi, merah menyala, ya, kakati amplop mana? Wow, abang mau nyumbang ke masjid, kok pas rame, dikira tak sumbang. Riya, rugi aku untuk duit 100.000. Kasih tahu wis. Bukan nanti aja deh. Nunggu sepi nggak ada orang, baru saya masukkan. Atau 100.000 dibungkus uang 2.000, uang 1.000 misalkan. Kayak nyumbang 1.000 2.000 padahal isinya 100.000. Enggak, kasih tahu wis. Dengan senangnya dia nggak sadi. Ya, kasih tahu nyumbang dengan senangnya. Alhamdulillah. Kok ditanya, kok kasih tahu nyumbang Mas? Kata istrinya, kok riya aku. Loh, ya apa sih? Orang seperti namanya, saya malu masuk surga. Itu namanya seperti itu. Saya malu. Iya, saya ini nggak enak kalau masuk surga. Masa begitu? Oh, nggak tepat belas. Seharusnya apa? Ditunda, bukan gagal. Ditunda, bukan gagal. Karena itu Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah pernah mengatakan amal itu macam-macam. Dalam kaitannya riya, amal itu macam-macam. Memang ada amal yang mau nggak mau pasti ketahuan sama orang lain. Contoh haji, nggak mungkin haji sendirian. Masih corona lah tetap untuk konconi. Iya, umroh nggak mungkin kita booking. Iya, Mekah dan Masjid Nabawi hanya untuk kita tok, nggak mungkin. Iya, haji. Kemudian apa? Jihad fisabilillah. Nggak mungkin perang sendirian, itu nggak mungkin, mati konyol namanya. Kemudian apa? Sholat berjamaah dan seterusnya. Maka kata Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, fa'alaika an taf'alahu dhahiran kama amarakallah. Maka enggak ada lagi jalan buat kamu kecuali melakukan amal tersebut secara zahir. Ya wes, kata dia apa mana? Mosok enggak haji badal wajib. Lah mosok enggak sholat berjamaah. Lah mosok enggak jihad badal tertuntut dia, terkena kewajiban dia. Wajahid nafsaka wasta'in billah. Kemudian apa? Lakukan secara zahir, terang-terangan ibadahnya kamu. Kemudian apa? Berupaya sepenuh hati agar gimana caranya kamu nggak terkena penyakit hati yang namanya riya, sombong, ujub dan seterusnya. Wasta'in billah. Kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Minta tolong sama Allah itu kadang-kadang lupa. Nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini, "Ittaqu hadza syirik fa innahu akhfa min dabibin nar." Di hadapan para sahabat Rasulullah titip pesan, hati-hati ya sama perbuatan syirik ini, riya maksudnya. Hati-hati sama perbuatan riya, karena samarnya perbuatan riya, halusnya perbuatan riya sama seperti samar dan halusnya langkah semut. Satu ekor semut. Kalau ada jutaan semut jalan di depan kita bareng, dengar suaranya? Nggak dengar, karena halusnya, karena samarnya. Ini lebih samar daripada bukan jutaan langkah semut, satu ekor semut. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq bingung, ya Rasulullah, setiap hari pasti kita ini nginjek semut. Kenapa? Nggak dengar suaranya. Kalau dengar suaranya, minggir. Semut ngomong begitu, saya dengar, ya pasti kita nggak nginjek semut.
Tapi yang namanya suara langkah semut itu sama, halus, ya pasti 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor pasti pernah kita injak dalam setiap hari. Ini kesyirikan, perbuatan riya lebih sama daripada suara langkahnya semut. Lah gimana caranya menghindar? Semut aja kita nggak bisa menghindar ya Rasul, apalagi perbuatan riya kalau begitu. Maka Rasulullah ngasih amalan. Nggak tahu sudah pernah kita amalkan apa enggak ini. Nah, dikatakan kepada sahabat saat itu, Allahumma inna nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Yang artinya apa? Ya Allah, aku memohon perlindungan darimu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang kami tahu, yang kami sadar, yang kami ngerti. Perbuatan kesyirikan yang sengaja. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dan kami mohon ampun atas ketidaksengajaan dari kami. Nyerempet-nyerempetnya saya mohon ampun, yang terang-terangannya saya minta perlindungan darimu ya Allah. Ini ajaran Nabi. Ini kan solusi buat kita. Ini kan solusi alternatif buat kita. Untuk bagaimana caranya kita bisa terhindar dari perbuatan riya, atau kalaupun kita melakukannya tanpa sengaja diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya kadang-kadang kita ini dapat amal seperti ini nggak ngamalkan kadang-kadang. Kita tahu, misal zaman penjajahan Belanda sebentar lagi datang, Jepang sebentar lagi nyerang, pasti kita ada persiapan. Pasti ada plan A, ada plan B, rencana A, rencana B, rencana C. Tapi kenapa? Ketika kita tahu kita ini susah menghindar dari perbuatan riya, dikasih solusi, rencananya bagaimana oleh Rasulullah, nggak kelakon kadang-kadang, nggak diamalkan kadang-kadang. Wasta'in billah, kata Imam Al-Haddad dalam kitab Rusalatul Mudzakarah, minta tolong sama Allah, minta tolong. Ad-du'a silahul mu'min, bayangkan. Doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Kita bisa menghindar dari perbuatan riya selain mujahadah, selain upaya yang sungguh-sungguh, upaya keras. Yang lebih penting daripada itu apa? Minta tolong sama Allah. Kalau sudah datang pertolongan dari Allah, taufiknya turun kepada kita, hidayah turun kepada kita, yang berat jadi gampang, yang jauh jadi dekat. Doa tuh. Ad-du'a silahul mu'min. Orang yang beriman tuh banyak doa. Orang yang beriman tuh banyak doa. Kalau kita jarang doa, kesusahan tapi yang kita andalkan makhluk, kesulitan tapi nggak pernah kita ngandalkan Allah. Jaga hati ini berat ya, iya. Nggak pernah minta tolong tapi sama Allah. Padahal ada resepnya dari Rasulullah SAW. 14 abad yang lalu Rasulullah bersabda, kok nggak direken belas? Nah, berarti kelemahan itu ada dari kita. Kita yang kurang sungguh-sungguh. Kalau kita kepingin menjadi orang yang mukhlis, menjadi orang betul-betul ikhlas, minta tolong sama Allah. Ya Allah, yang kami tahu mohon perlindungan darimu, yang kami nggak tahu, yang nggak sengaja mohon ampunanmu. Lo kan enak itu saudara. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Nih, nggak ada media penghubung antara kita dengan Allah selain doa. Bayangkan kalau kita minta tolong sama wali kota, itu berapa meja harus kita lalui? Itu pun harus bayar ini bayar itu. Rata-rata sih, ya nggak semuanya. Meh kabeh, ya. Nggak semuanya, cuma hampir semuanya begitu, ya. Kita mau minta tolong, ngajukin proposal kepada wali kota, misal Jalan Bayang mau diaspal, misal ngajukin proposal ke wali kota, berapa meja harus kita lalui, berapa kepala harus kita temui, harus kita lobby, berapa kepala harus kita bayar, kita sogok, kita suap, berapa tanda tangan yang harus kita lewati, baru sampai wali kota. Kadang-kadang nggak diwocok ya wali kota. Kenapa? Sogok aneh nggak sampai nama wali kota soalnya, cuma sampai bawahnya toh. Lah kita sama Allah butuh berapa meja? Nggak ada sama sekali. Butuh tanda tangannya siapa? Nggak ada tanda tangan siapapun. Langsung kepada Allah, langsung sudah. Ya Allah, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, Padahal Allah Zat yang Maha Kuasa, eman-eman. Kalau kita tidak memanfaatkan kekuasaan Allah, ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maha membolak-balikkan hati. Sama, itu hadis, bukan itu doa dari Rasulullah, bukan hanya dari yang buruk, dari yang baik menjadi buruk. Khawatir dari yang baik menjadi buruk, tapi itu juga minta kepada Allah dari yang buruk jadi baik. Ya Allah, kok susah ya ikhlas ya? Gimana? Ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, dari yang buruk jadikan baik. Dari yang goyah
gampang ketemon ibadahnya karena manusia. Wis Thabit qalbi ala dinik, mantapkan ya Allah, teguhkan sehingga mudah bagi saya ini untuk beribadah di dalam agamamu dengan ikhlas, dengan baik. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit itu adalah taufik dan hidayah. Paling mulianya sesuatu yang naik ke langit itu adalah al-ikhlas. Itu adalah al-ikhlas. Karena itu kalau sudah turun taufik dari Allah, hidayah dari Allah kepada kita, ikhlas menjadi perkara yang gampang buat kita. Ikhlas menjadi perkara yang gampang buat kita. Pernah kan saya ceritakan, Syekh Ahmad Ibn Ruslan, pengarang kitab Zubat, ya, pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mau dimanapun baca kitab Zubat, kitab tinggi, isinya 1080 bait tentang ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Tahu nggak pengarangnya Al-Imam Ahmad bin Ruslan? Sekali waktu Syekh Ahmad bin Ruslan itu mengadakan perjalanan. Ketika mengadakan perjalanan, naik kapal laut, nggak ada pesawat dulu, ke luar negeri, naik kapal laut, ya lama, berminggu-minggu. Kalau kita naik kapal laut berminggu-minggu, satu di antara dua, kasih dua budal apa budal tapi belenger. Hidupnya kita di kapal nggak manfaat, turu mangan. Kenapa? Seminggu kas kayak tutup. Belenger. Ini Ahmad bin Ruslan enggak. Kan nggak ngajar namanya di kapal. Nggak dakwah, nggak ngurusi pondok, nggak ngurusi pesantren. Banyak nganggurnya daripada ketika beliau ada di daratan, di kotanya. Maka beliau menyibukkan diri ngarang kitab Zubat namanya. Selesai semuanya, ditunjukkan kepada ulama-ulama yang lain. Nih, coba dikoreksi kalau ada yang salah. Wah, nggak ada koreksi, yang ada pujian. Hebat. Kok dalam hati Al-Imam Ahmad bin Ruslan ini kok ada senang dipuji ya? Nih, cara kita mengetahui, cara kita mendeteksi kita ini mukhlis ataukah tidak, kita ini ikhlas ataukah murain, orang yang riya. Lek dipuji seneng nggak? Kalau kita dipuji seneng. Sebaliknya kalau kita dicaci marah, tanda kalau kita ini masih ada riya. Saya kalau dicaci nggak marah, tapi dipuji seneng. Oh, berarti masih ada celah riyanya di situ. Kok senang Al-Imam Ahmad bin Ruslan? Ya sudah, mana kitabnya? Dibungkus kresek, didobeli. Sekiranya kalau dilempar ke laut itu nggak basah, didobeli sedemikian rupa, dibandoli batu, dilempar ke laut. Kata ulama yang lain, maksudnya kamu ini gimana, Ahmad? Kamu ngarang kitab berhari-hari, sudah jadi kamu tunjukkan kepada kita apa yang perlu kita koreksi. Nggak ada koreksi, malah yang ada pujian, bagus. Kok malah dilempar ke laut? Itu emang manfaat kita itu kalau saya dipelajari. Iya, saya mau ngetes saya ngarang kitab ini ikhlas atau enggak. Kalau ikhlas sampai kepada Allah, kalau sampai kepada Allah, air laut tidak bisa merubah takdirnya Allah. Pasti kitab itu akan manfaat. Kalau sudah sampai kepada Allah, nggak ada yang bisa ganggu, nggak ada yang bisa menggagalkan, walaupun air laut, walaupun diobong. Nggak. Saya mau ngetes, kenapa waktu antum semuanya, jenengan semuanya muji, kok seneng saya dipuji? Padahal niatnya saya coba dikoreksi, yang kurang sempurna saya sempurnakan, namanya ngarang kitab. Kok seneng saya? Terus coba sih saya tes. Daripada kitab ini saya sebar tapi nggak manfaat, kenapa? Karena nggak ikhlas, mending ditelan lautan. Tapi kalau saya ikhlas, laut pun juga tidak akan memberikan bahaya. Setelah sekian lama, subhanallah, sampai ke daratan itu kitab di daerah India. Sampai di daerah India ada seorang santri, ya, takdir ya dari Allah. Kok iso lu, kok sinetron Habib, cerita Habib lu ya apa sih? Lah hidupnya kita ini bukan sinetron kan? Hidupnya kita lebih parah daripada sinetron ya kadang-kadang ya. Oh, sinetron duwe motor api, mobil api. Yang kita tonton setiap hari begitu ya, bojone ayu-ayu, ganteng-ganteng. Nih yang kita saksikan, hidupnya kita di sinetron, tapi sutradaranya adalah Allah. Bukan fiktif kalau ini, nyata. Sama ini juga begitu, kisah nyata. Mosok Nabi belah bulan, waduh, cek sakti ini Kanjeng Nabi. Mosok Beb Nabi belah bulan, kok mosok? Ini cerita agama urusan ini mosok, nggak bisa. Singkat cerita, ditemukan sama seorang santri di India, dibuka apa ini? Kok aneh, dibungkus demikian rupa, dibuka, dilihat kitab bahasa Arab, dipelajari.
sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dia punya. Loh, kok ada fikihnya, kok ada tasawufnya, kok ada akidahnya. Loh, kok bagus ya kitab ini ya. 1080 bait, 1080 bait rangkuman dari 3 fan keilmuan. Akidah ada, fikih ada. Fikih itu ada 4. Ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Tasawuf ada. Wah, iki dihafal loh, beres urusan. Ini udah hafal, selesai urusan. Tunjukkan sama kiainya. Akhirnya apa? Coba salin. Enggak ada fotokopi dulu. Disalin. Cuma 1080 bait kok. Ayo disalin. 1 santri, 2 santri. Akhirnya nyebar. Dihafal no. Karena memang kitabnya bagus. Aneh kitabnya. Kenapa? Punya keunikan. 1080 bait ngerangkum 3 fan keilmuan. Ini ya dihafal berarti 3 fan ilmu kita hafal berarti. Subhanallah, sampai ke Indonesia. Jenengan bisa tanya pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, Lirboyo, Sidogiri, misalnya pesantren manapun selalu baca kitab Zubat. Yang ada di Madinah, yang ada di Hadramut, semuanya baca kitab Zubat, kitab tinggi. Kitab tinggi harus dihafal no. Subhanallah. Ini adalah gambaran bagaimana keikhlasan seseorang. Itu adalah gambaran bagaimana keikhlasan seseorang. Karena itu kita ini nggak bisa, seperti saya katakan di awal, kalau kita ibadah tapi riya, berarti kita ini munafik. Waliyadzubillah. Itu selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man shalla wa huwa yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang sholat dalam keadaan riya, nyari muka di depan manusia, berarti dia telah melakukan kesyirikan kecil, bukan iman. Munafik itu berarti namanya. Wa man shoma wa huwa yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang puasa dalam keadaan riya. Puasa Senin Kemis. Kapan mau maghrib buka, nyari makanan. Wantri panjang. Waduh. Ya apa ya? Akhirnya pengumuman. Saya puasa dulu kan ya. Saya puasa dulu kan ya. Ini pengumuman namanya. Aku poso, aku disikno ya. Aku poso, aku disikno ya. Rugi. Puasa kok malah pengumuman. Seperti kata Imam Al-Haddad tadi itu, ibadah itu ada yang bisa, yang mau nggak mau harus diketahui orang. Ada yang nggak diketahui orang bisa. Puasa tuh nggak ada orang tahu. Apa bedanya orang puasa sama nggak puasa? Abab? Enggak. Kita ini nggak nunggu puasa, abab gak enak. Setiap hari ababnya kita nggak enak. Walaupun nggak setiap hari kita ini puasa. Bukan abab, kurus. Waduh, yang gemuk-gemuk dicurigai berarti. Gak tau poso rupanya. Enggak. Seger. Enggak, orang dulu puasa setiap hari ya seger. Kerja, ibadah, baca Quran khatam setiap hari. Tahajud ratusan rakaat ya khatam. Subhanallah. Bukan ini, enggak ada. Yang bisa membedakan antara orang puasa dan orang enggak puasa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah. Makanya karena hebatnya pahala puasa, sampai-sampai Allah sendiri akan ngasih pahalanya. Kalau sholat masih ada tendensi untuk riya, pamer. Tapi kalau puasa, kalau selama dia bisa jaga mulut, jaga lisan, nggak ngasih pengumuman, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Allah sendiri yang akan kontan. Kita ini kalau puasa, malaikat nganggur, nyatet pahalanya berapa. Mau puasa sunnah, puasa wajib, malaikat nganggur. Kenapa? Nggak ada yang tahu nilai besarnya pahala kecuali Allah. Fa'ana ajibih. Kata dalam hadits qudsi, kata Allah, aku yang akan sendiri memberikan pahalanya. Kenapa? Kalau kita bisa jaga mulut, ya ibarat kalau sekarang jaga medsos, alhamdulillah buka puasa di hari Senin. Setelah sekian tahun saya puasa Senin Kemis. Waduh, pakai ngomong alhamdulillah. Ini alhamdulillah bukan kepada Allah ini. Alhamdulillahnya kepada setan ini namanya. Alhamdulillah. Ya kapan jam 3 bangun? Alhamdulillah baru selesai sholat tahajud. Itu apa sih? Bayangkan kalau kita punya rahasia sama presiden. Misal ya, kita punya satu rahasia, nggak ada yang tahu kecuali presiden sama saya. Kira-kira mau kita umbar di rahasia ini? Man, kenapa? Bayang no, saya punya rahasia. Yang rahasia ini nggak ada yang tahu kecuali saya dan presiden. Lah kita punya rahasia sama Allah. Puasa kita nggak diketahui sama orang kapan kita puasa Senin Kemis. Lah kok diomong-ngomong no? Lu kan eman. Punya rahasia sama Allah, sama Tuhan, yang bukan sama presiden lagi. Raja diraja, malah diumbar. Mana ya? Kalau itu seorang budak setiap malam minta izin sama tuannya. Tuan, setiap malam saya minta tolong Anda izinkan saya untuk keluar dari rumah ini
untuk melakukan kesibukan saya. Kalau boleh tahu kata tuannya, apa kesibukan kamu? Kalau Anda izinkan wahai Tuhan, saya nggak kasih tahu apa kesibukan saya. Yang jelas tidak merugikan Anda. Singkat cerita dikasih izin sama tuannya. Setiap jam 2, jam 3 keluar dari rumah. Kemana? Ke masjid. Sholat tahajud sampai subuh. Sholat tahajud sampai subuh. Wes, tuannya nggak nyari. Kenapa? Nggak pernah bangun jam 2, jam 3. Ada tetangganya dari tuannya. Ini budak setiap malam jam 2, jam 3 keluar dari rumah. Mencurigakan. Awalnya curiga. Suudon. Kemana dia? Diikuti. Ternyata ke masjid. Loh lapo? Masjid dulu nggak seperti masjid sekarang. Jam 2, jam 3 tutupan. Masjid dulu ya bukaan. Ya, soalnya nggak ada kotak amalnya. Masjid dulu. Nggak ada ampline ya. Nggak ada ampline, nggak ada karpete, ya. Nggak ada barang-barang yang perlu dijaga. Bukan. Diikuti. Sampai curiga, penasaran nih tetangga. Coba sih. Sebelum dia masuk masjid, saya masuk masjid duluan. Masuk masjid. Singita. Lapo deh ini masjid. Ternyata lagi apa? Sholat sampai hampir subuh. Nggak kuat. Hebat. Saya sudah curiga berhari-hari, suudon sama dia berhari-hari. Wah, zalim saya. Saya harus minta maaf sama dia mumpung saya masih hidup. Wis. Ketika selesai salam, ya diparani ini budak. Maaf budak. Saya ini curiga sama kamu. Saya kira kamu setiap jam 2, jam 3 keluar dari rumah tuannya kamu ke masjid. Apa yang dicari? Saya curiga. Ternyata kamu sholat mulai jam 2, jam 3 sampai subuh. Saya minta maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya maafkan jenengan Pak. Cuman saya minta izin ya. Saya minta izin, saya mau sholat lagi 2 rakaat boleh? Oh monggo, silahkan. Sholat. Ketika sholat sujud terakhir, nggak bangkit-bangkit dari sujudnya. Dungo, minta sama Allah dari hati yang paling dalam. Karena nggak bangkit-bangkit, nguping ini si tetangga ini. Apa dungo nih, cek dowo nih. Didengarkan salah satu doanya apa? Ya Allah, rahasiaku sudah terbongkar ya Allah. Aku takut setelah ini kalau orang akhirnya banyak tahu tentang rahasiaku denganmu ya Allah. Setiap jam 2, jam 3 sholat ibadah kepadamu. Aku khawatir jadi fitnah. Akhirnya saya merugi nanti di akhirat. Soro-soro sujud ngeledek mlebu neraka. Enggak ya Allah, jika Engkau izinkan aku minta mati sekarang ya Allah, mati. Mati. Boleh ya orang minta mati kalau karena takut fitnah agama, fitnah dunia. Nggak boleh kalau nggak kuat sakit minta mati, nggak boleh. Fitnah dunia, fitnah agama boleh. Ya Allah, kalau seperti ini saya khawatir besok saya tahajud lagi, orang dari mulut ke mulut nanti tetangga ini bakal cerita sama tetangga yang lain. Akhirnya saya kampung roh, wes buyar wis. Saya tahu nanti tahajud buyar akhirnya. Rugi saya sujud. Enggak ya Allah, jika Engkau izinkan saya minta ajal saya sekarang ya Allah, kasih. Dia tidak berubah takdir dari Allah ya. Tidak berubah takdir dari Allah. Kan dia minta karena dia nggak tahu takdirnya kapan. Mungkin kalaupun dia nggak minta, dia juga meninggal satu juga. Oh karena Allah sayang sama dia. Lihat. Nah kalau kita ya Allah, wah, apalagi kena media ya, tambah soro yang namanya mau ikhlas ini. Nah perjuangannya lebih berat. Perjuangannya lebih berat. Titik-titik viral, titik-titik viral. Akhirnya, enak ceramah ya. Wah, iki sing soroi. Ya, kalau ketemu sama musuh mencaci, bully, lebih gampang nih mau sabar, mari. Wis gak usah direken ngurusi cangkeme wong gak mari ini. Iya, dengarkan ngelihat komen-komen. Dilokno ini lebih gampang, sabar tuh gampang. Gak usah direken. Kenal aja enggak. Malah seneng dia direken. Wis. Tapi hebat, ilmiah, enak. Wah, waduh ini soroi. Ini yang berat ini. Dan itu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada cerita. Ada satu cerita. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini, sebelum saya bercerita ya. Nanti di akhirat itu Allah kumpulkan kan, seluruh makhluk Allah kumpulkan di yaumul mahsyar. Kemudian akan datang satu seruan di yaumul mahsyar tadi itu. Apa seruannya? Man kana asyraka fi amalin amilahu lillah falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, menampak-nampakkan, menyekutukan ibadahnya, menduakan ibadahnya kepada selain Allah, maka minta pahalanya jangan minta kepada Allah. Ayo,
kamu dulu ibadah bukan karena Allah. Coba sekarang nih, yang bisa ngasih kamu surga siapa? Minta sama dia. Yang bisa ngasih kamu pahala siapa? Coba, kamu kan minta bukan kepada Allah dulu ibadah di dunia. Coba minta sama selain Allah. Bisa nggak ngasih pahala? Bisa nggak ngasih surga? Bisa nggak ngasih ampunan? Bisa nggak ngasih keselamatan sama kamu terhadap neraka? Ayo, di apa? Di pelukodo apa? Di pelonco apa? Di pelukodo. Jadi mau masuk penjara itu di apa ya? Dikerjain dulu gitu loh sama malaikat. Ayo coba minta dulu pahalanya, keliling ngomong. Coba, bisa nggak kamu minta pahala kepada selain Allah, minta surga kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Falyatlub thawabahu min 'indi ghairillah fa innallaha aghna syuraka 'ani syirik. Iya, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang paling nggak butuh terhadap nomor 2. Al-Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maha hidup, maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri maksudnya gimana? Nggak butuh kepada aghna syuraka 'ani syirik. Kalau kita kadang-kadang butuh sama orang lain, pasti namanya makhluk sosial. Tapi kalau Allah bukan makhluk. Allah ini yang menciptakan makhluk, nggak butuh sama siapapun. Sama siapapun. Kok kamu butuh kepada selain Allah? Ibadahnya kamu tujukan bukan hanya kepada Allah tok, tapi kepada orang lain. Coba minta pahala kepada selain Allah, iso lah. Jaluk surga nang dhek iso lah. Kemudian dalam satu cerita, ya, ketika seseorang ada di hari kiamat, itu diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Bukan masuk, diperlihatkan oleh Allah keindahan surga. Nanti di akhirat itu orang yang riya disuruh mendekat kepada surga, diperlihatkan segala keindahan dan kenikmatan surga. Kemudian wa nadaru ila gusuriha, dia menyaksikan segala keindahan surga, istana-istana yang ada di dalam surga. Setelah itu nudu an isrifuhum anha la nasiba lahum fiha. Setelah diperlihatkan oleh Allah, diiming-imingi keindahan surga, wes cukup kata Allah. Tarik, seret kembali. Bukan semakin dekat dengan surga, semakin dekat dengan neraka. Bukan semakin dekat dengan surga, semakin jauh dari surga. Dia nggak ada bagian, nggak punya jatah untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Akhirnya karena merasa sudah dekat dengan surga, kok terseret, mundur. Bukan semakin dekat dengan surga, semakin jauh dari surga. Nyesel akhirnya apa? Sampai di antara mereka mengatakan, ya Rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turyana ma araitana min thawabik wa ma adatta fiha li awliyaik kana ahwana alaina. Ya Allah, coba tadi langsung masuk neraka kan enak masihan. Ini enggak, engkau tampakkan dulu keindahan-keindahan surga sampai kami merasa kami ahli surga. Enggak taunya kami diseret mundur oleh malaikat masuk neraka. Coba enggak pakai begitu ya Allah, langsung masuk neraka kan beres, enak, lebih ringan kami terima siksa ini. Karena kami nggak pernah tahu bagaimana kenikmatan surga. Setelah kami tahu, ya. Ibarat orang kaya melarat dada, wah bisa depresi dia, bisa nembak kepala dia. Tapi mulai lahir melarat, si sok sabar. Tapi kapan dia hidup dalam bergelimang harta, langsung melarat. Pabrik kobong, des, total. Kena corona, ambiar semuanya. Wah kadang-kadang bisa terjun dari lantai 27. Iya, kenapa? Gak kuat ngedepi urip, gak biasa sorong. Ya Allah, engkau tampakkan surga. Ternyata kami ahli neraka, waliyadzubillah min dzalik. Coba enggak pakai engkau perlihatin kepada kami surga, langsung masuk neraka, lebih enak, lebih gampang buat kami. Ya Allah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aradtu lakum kuntum idza khalautum barastumuni. Aku ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana kalian dulu kalau sendirian maksiat. Barastumuni bil adha'im wa idza lagitumun nasa lagituhum bil mahabbah muhbitin. Tapi kalau kalian ketemu sama orang, wah kayak paling khusyuk, penampilan paling agamis, paling Islam. Tapi kalau kalian sendiri, kalian nggak pernah ngereken aku. Ketika kalian di depan mata manusia ngereken, tapi kalian ketika tahu saya awasi kok nggak direken pengawasanku. Ketika kalian dikontrol sama manusia, takut, malu. Tapi ketika kalian sendirian, nggak ada yang reken kecuali Allah, kok justru nggak direken Allah Subhanahu wa taala. Iya, manusia sekarang ini wedi nyolong gara-gara CCTV. Bukan wedi nyolong gara-gara dikontrol sama Allah.
Orang sekarang ini takut melanggar karena lampu merah. Bukan takut melanggar karena pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menampak-nampakkan kepada manusia apa yang sebetulnya dalam hati kalian tidak seperti itu. Kalian takut kepada manusia, tapi kalian tidak takut sama aku, kata Allah. Kalian memuliakan pandangan manusia, tapi kalian meninggalkan pandanganku dengan kemaksiatan-kemaksiatan kalian semuanya. Seandainya kalian lakukan kemaksiatan terang-terangan, itu lebih enteng buat aku daripada kalian kapan di depan manusia kaya ahli taat, kapan sendirian kalian ahli maksiat luar biasa. Karuan ngono dohir batin wis terang-terangan no maksiat, itu lebih enteng buat saya untuk nyiksa kamu. Ya bukan berarti ini dalil ya. Oleh ngono ya wis maksiat terang-terangan berarti loh. Gini loh, ada orang maksiat terang-terangan apalagi sendirian lebih parah, masuk neraka. Kan begitu. Ada orang yang maksiatnya sendirian, tapi kalau di depan orang nggak maksiat, dia kayak berpenampilan paling agamis, religius luar biasa. Sama ya ahli neraka juga sebetulnya. Sama. Gambarannya adalah mau kita sendirian, mau kita di depan orang, ayolah. Seharusnya kita ini betul-betul ngeregani pandangannya Allah. Iya. Menghargai pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, ketika kita naik sepeda motor, nggak pakai helm, spion nggak ada, sepeda motornya kita modifikasi, STNK warnanya hitam, warnanya ungu, misalnya biru, merah, ban di modifi ya, sing tipis sampai kejeglong itu peok, udah ngelanggar macam-macam pelanggaran dilakukan, ketemu polisi bukan mandek, tetap tambah beler-beler, weng, ayo, apa nggak kurang ajar ini? Si karuan sing ngelanggar, si karuan yang ngelanggar, tapi dia takut sama polisi. Ini udah ngelanggar malah gudo polisi, beler-beler, kurang ajar. Sama Allah juga begitu. Loh, kamu ini maksiat kalau sendirian, tapi kalau kamu di hadapan orang nggak maksiat, lah di mana pengawasan saya? Kamu nggak nganggep saya, berarti itu namanya. Oh, kurang ajar ini. Takut sama manusia, nggak takut sama saya. Oh, kurang ajar ini. Kurang ajar. Ini sama seperti beler-beler di hadapannya polisi tadi itu. Maksiat dengan entengnya. Kenapa? Nggak ada CCTV, sendirian, nggak ada orang, nggak ada mata orang yang melihat. Wah, loh di mana Allah? Nah, karena itu, nggak ada jalan buat kita untuk kalau betul-betul ingin ibadah kita ini diterima oleh Allah. Ibadah kita menjadi sabab kita masuk surga selamat dari neraka. Ibadah kita menjadi anak tangga yang buat kita semakin jauh dari neraka, semakin dekat dengan surga. Kecuali satu-satunya cara adalah ikhlas. Kita buka kitab hadis apapun, yang pertama kali dibahas adalah babun niyah. Selalu kitab hadis apapun yang pertama kali dibahas adalah innamal a'malu binniyah. Selalu, saking seringnya kita dengar sampai apal, sing liyane rapal. Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Urusan niat ini menjadi pondasi. Sholat butuh niat, nggak ada niat nggak ada sholat. Puasa butuh niat, nggak ada niat nggak ada puasa. Haji juga begitu. Semua ibadah kita tergantung niat. Tapi niat itu bukan cuma usolli faradhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dalam sholatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inni wajjahtu wajhiya lilladzi waduh yo tapi kilo suaraku paling enak kapan jadi imam misalnya gitu. Ini loh sujud saya paling lama, iya ini loh saya orang yang paling tumakninah, ini loh orang yang paling ngamalkan sunnah. Waduh, padahal katanya inni wajah tuh, katanya inna sholati wa nusuki, katanya lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadisana lillahi ta'ala. Tapi pengumuman alhamdulillah mang poso buka enak. Tujuannya bukan nyebutno buka, nyebutno poso. Alhamdulillah saya tadi buka enak. Berarti kalau dia ngomong buka berarti kan poso ya. Ada lagi yang lebih aneh, wis seru. Iya, sudah tahu dia ini kalau sudah puasa nggak boleh makan, keliling nonggo. Nanti nyugui air putih, nu puasa ya. Suara kemis tapi keliling. Tujuannya apa? Biar ada yang tanya, poso tak sampean? Kok iki gak gelem? Iya, saya puasa.
Poso dolen ta. Puasa tapi ngider. Seharusnya puasa seneng. Enggak keluar kecuali setelah Isya misalnya kan. Enggak apa-apa. Ini enggak. Beb saya silaturahmi, Beb. Lah kalau gak ada waktu liyane silaturahmi. Senin Kamis poso Selasa Rebo gak silaturahmi. Kapan Senin Kamis silaturahmi? Ayo. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Hati-hati. Walhasil memang kita ini hidup di zaman yang berat. Maaf ya. Orang berangkat umroh, orang berangkat hajinya ada selamatan. Berangkat selamatan, pulang selamatan. Niatnya apa? Nah, itu perlu itu. Jangan sampai bentuknya aja selamatan, syukuran. Berangkat selamat, pulang selamat. Berangkat minta doa, pulang syukuran. Tapi ternyata sumroh untuk kesekian kalinya. Saya sudah haji. Cok sembarangan, nulis undangan. Tujuannya itu pengumuman haji lo. Nyelu aku ojo pak bah haji. Pak wis mari. Bondo ratusan juta kok nyelu aku pak bah haji. Gak tareken ojo salahno aku. Kapan ngundang ana tulisan H titik gak teko ojo nyalahno aku. Hati-hati. Hati-hati. Pernah Imam Sufyan Ats-Tsauri datang ziarah kepada orang yang pernah berangkat haji. Udah ziarah ke situ. Ketika ziarah, orang yang baru berangkat dari haji itu ngomong sama istrinya, ambilkan kurma ya, atau jajan misalkan apa kismis kek atau apa kek, ambilkan, yang baru datang itu loh, bukan yang haji tahun lalu. Tujuannya apa? Duduno, saya ini haji sudah 2 kali. Yang baru kemarin datang gitu loh, bukan yang tahun lalu. Ya mesti aja masa tahun ini ada di Suguno, yang bajutin. Cuma tujuannya bukan itu, tujuannya pengumuman kalau tahun lalu dia juga sudah haji. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Ini orang gara-gara satu kalimat merusak 2 hajinya. Satu ucapan merusak 2 hajinya. Haji tahun lalu rusak, tahun lalu bukan yang tahun lalu ya, yang barusan kemarin ya loh. Rusak 2 hajinya dengan satu kalimat. Ya Allah, rusak hajinya gara-gara satu kalimat. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dikuatkan iman kita oleh Allah. Mudah-mudahan dimurnikan ibadah kita oleh Allah sehingga kita bisa ibadah dengan baik, ibadah dengan sempurna. Kapan ibadah kita baik, ibadah kita sempurna, ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang membuahkan ridha dari Allah, ibadah yang membuahkan ampunan dari Allah, ibadah yang membuahkan surga buat kita semuanya insyaallah. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana